tersebut dikatakan saling berpenyiku. Sama seperti tadi pelurus. Nah, kalau ini berpenyiku. Jadi, kalau sudut S ini kita tambahkan dengan sudut R, itu akan membentuk 90 derajat. Sudut S ditambah dengan sudut R itu sama dengan 90 derajat. Kalau umpamanya sudut S-nya itu misalkan 35, lalu berapakah sudut R-nya? Kalau mereka berbeda jumlah, itu harus 90 saja. Atau tinggal kita tambah aja. Dia 90 derajat, kita kurangi dengan 35 derajat. Dalam berseberangan atau berseberangan dalam sama aja, luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, perhatikan ya. Di sini ada garis A, garis K, dan garis L. Garis K dan garis L dia sejajar, terus dipotong dengan garis A ya. Jadi membentuk sudut P1, P2, P3, P4, O1, O2, O3, O4. Sahadap itu apa sih? Suatu sudut dikatakan sahadap kalau sudut tersebut menghadap dan memiliki besar yang sama. Jadi menghadapnya sama, besarnya juga sama. Yang mana? Nah, kita lihat. Kalau O1, kita model O1 ya. O1 ini adanya di atas kanan. Berarti sama. Harus menghadap dan besar juga sama. Kalau O1 berarti dia sahadap dengan P1. Jadi harus tempatnya sama, mau atas-atas, bawah-bawah, kiri-kiri, kanan-kanan, sama dan menghadap ke arah yang sama. Nah, kita mulai tulis menghadap. S1 ini dia sahadap dengan P1. Ingat, sahadap itu besarnya sama besar. Oke, P1, terus yang lagi O2 dengan P2, oke, terus O3 dengan P3, O4 dengan dan memiliki besar yang sama. Jadi harus sama-sama menghadap ke arah yang sama dan tempatnya juga sama. Oke. Nah, untuk jalan berseberangan, di sini ada kata berseberangan. Berarti harus menyeberang garis. Yang manakah yang dalam, yang manakah yang luar? Oke. Kita ganti dulu warnanya biar garis. Kita ganti dengan warna biru. Yang mana dalam, yang mana luar? Perhatikan. Di sini ada dua garis yang mengapit, yang garis ini. Nah, ini garis yang di sini nih, titik yang di sini, itu dia disebut juga dengan dalam karena ada di dalam garis dua garis. Yang luar berarti yang mana? Nah, yang luar berarti yang ini ya. Dia dan dia. Dia luar. Oke, jadi ingat ya. Yang dalam hanya segini. Ada di dalam garisnya, yang luar berarti ada di luarnya. Oke, nah sekarang kita dalam berseberangan dulu.
di dalam, bagian dalam harus menyeberang. Kalau luar berseberangan adanya di luar dan dia harus menyeberang. Nah, untuk yang dalam sepihak dan luar sepihak ini masih tetap sama konsepnya, ada dalam dan luar. Bedanya kalau tadi yang berseberangan itu dia harus menyeberang. Kalau yang sepihak itu nggak perlu menyeberang, tapi ada di pihak yang sama, asli yang atas dan bawah, kiri atau kanan. Nah, sekarang kita lihat yang dalam sepihak terlebih dahulu ya. Dalam sepihak adanya di dalam tapi di pihak yang sama. Berarti yang mana? Kok satu ini dia dengan 4. Oh, satu dalam sepihak berpasangan dengan P4. Oke, kira-kira O1 ini dan P4 besarnya sama nggak? Tidak. Jadi kalau tadi sehadap berseberangan itu sama. Nah, untuk dalam sepihak dan luar sepihak itu tidak sama besarnya. Jadi kalau dalam sepihak dan luar sepihak, kalau mereka berdua dijumlah, kita tulis ya. Kalau mereka berdua dijumlah O1 tambah O4, P4 itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau tadi yang sehadap dalam berseberangan itu sama, tapi kalau yang sepihak itu kalau mereka berdua dijumlah itu menjadi 180 derajat. Dia juga sama. Dalam sepihak mana lagi? O2 dia berpasangan dengan P3. Kalau O2 ditambah dengan P3 itu akan menghasilkan 180 derajat. Nah, untuk yang luar sepihak yang mana? Luar sepihak adanya di luar tapi di pihak sama. Berarti O4 dia berpasangan dengan P1. O4 dia berpasangan dengan P1. Terus O3 dia berpasangan dengan P2. Ini sama. Kalau O4 ditambah dengan P1 itu akan menghasilkan jadi 180. Oke, gampang ya. Jadi kalau sehadap itu besarnya sama, berseberangan juga besarnya sama. Kalau sepihak atau kalau mereka berdua dijumlah itu menghasilkan 180 derajat. Oke, kita lanjut ya. Contoh soalnya. Perhatikan. Di sini ada sudut yang pertama itu adalah sudut 2A, yang kedua itu adalah 3A. Kira-kira ini dia saling apa nih? Berpeniku, bertolak belakang atau berlurus? Kita lihat di sini ada siku-siku, otomatis itu pasti siku-siku. Ingat, dua sudut yang saling bersiku-siku itu jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi kalau 2A kita tambah dengan 3A itu harus sama dengan 90 derajat. Jadi berapa nih? 2A ditambah 3A sama dengan 5A. 5A sama dengan 90 derajat. Berarti A di sini sama dengan 90 kita bagi dengan 5. 90 kita bagi dengan 5 sama dengan oke, A-nya sama dengan 18. Nah, A sama dengan 18 derajat. Lalu berapakah yang 2A-nya? Berarti tinggal kita kalikan ya. Jadi berapa nih? 2 kita kalikan dengan 18. 2 kali 18 36 derajat. Yang 3A juga sama. Berarti jadi 3 dikali dengan 18 sama dengan 54 derajat. Gampang ya. Selanjutnya, nah kalau tadi bersiku, kalau sekarang kira-kira adalah berlurus. Oke, gitu kan? Jadi kalau mereka bertiga dijumlah itu akan menghasilkan 180 derajat. Oke, saya ganti warnanya biar lebih jelas ya. Oke, kalau mereka bertiga, yang 46 ini, A ditambah 29 ini, sama yang 5A tambah 15 ini, itu sama dengan 180. Kenapa? Karena dia berpelurus. Kita tulis dulu, berpelurus. Oke, jadi 46 kita tambah dengan A tambah 29, kita tambah dengan 5A ditambah 15 itu sama dengan 180. Berarti kita tinggal jumlahkan saja yang sejenis. Yang sejenis itu yang variabelnya sama dulu. A dengan 5A.
Nah, ini kita masih berhubungan tentang sudut, tapi di sini kita menggunakan sudut yang tadi. Sepihak dalam sepihak, berseberangan maupun di luar berseberangan. Oke. Sekarang kita perhatikan ya. Di sini ada sudut 30. Kira-kira yang sama sudut 30 lagi mana aja? Nih, 30 berarti di sini juga dia 30. Dia bertolak belakang 150 derajat. Oke, gampang kan untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan sudut-sudut?